Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir, dan terima kasih juga kepada Ida Budiarti yang meluangkan waktunya di tengah-tengah jadwal kata yang sangat ketat. Kami dari kumpulan pemilu untuk pemilu dan demokrasi dan bersama teman-teman dari demokrasi inisiatif beberapa waktu yang lalu melakukan semacam kajian begitu terkait dengan beberapa keputusan dari kabupaten Panwaslu kabupaten kota terkait dengan sengketa tahapan, yaitu tahapan pencalonan waktu itu, dan sengketanya itu yang kami berikan catatan itu antara lain dari Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kabupaten Bumi Bulamo, Gorontalo, Kabupaten Kepandian, Bengkulu, Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Kepulauan Aru, Maluku. Perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman bahwa catatan yang ada di tangan teman-teman sekalian itu baru catatan umum saja, dan kajiannya secara komprehensif nanti akan jadi publikasi tersendiri. Saat ini sudah ada bersama-sama kita dari Perludem, Fadli Ramadhani, dan dari KPU itu juga dan dari Inisiatif Mas Haikal. Ada Pak Nelson, mungkin nanti akan menyusul, beliau sedang ada kesibukan. Dan untuk mempersingkat waktu langsung saja silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas berkenannya hadir dalam diskusi kali ini yang memang sengaja kita sampaikan, meskipun belum mencakup seluruh keputusan pengawas pemilu dalam proses penyelesaian sengketa, tapi setidaknya ini coba melihat beberapa putusan, dan semoga ini bisa menjadi referensi terhadap proses penyelesaian sengketa pencalonan ke depan. Terima kasih Mbak Ida Budiarti sudah meluangkan waktu untuk hadir. Nanti mungkin bisa menanggapi beberapa catatan yang kita berikan dari kajian singkat kita ini. Semoga Pak Nelson juga bisa bergabung nanti, jadi agar lebih berimbang nanti catatan kita terhadap keputusan pengawas pemilu. Kemudian dari teman-teman Kode Inisiatif tadi juga mengadakan beberapa kajian terhadap beberapa putusan dari pengawas pemilu. Setelah itu nanti bisa baiknya mungkin bisa memberikan catatan, dan termasuk juga Pak Nelson mudah-mudahan sebentar lagi bisa bergabung. Baik, teman-teman sekalian, studi singkat yang kita laksanakan ini sebetulnya merupakan semacam salah satu bentuk upaya kita dalam melihat bagaimana melihat salah satu proses tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yakni tahapan pencalonan. Nah, latar belakangnya memang pada proses pencalonan sangat dimungkinkan ketika KPU melakukan proses verifikasi akan ada penetapan seorang warga negara yang menjadi bakal calon kepala daerah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, dalam prinsip electoral justice atau keadilan pemilu, semestinya diberikan ruang kepada warga negara yang demikian ketika mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan terancam tidak bisa mendapatkan haknya untuk dipilih melalui mekanisme pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, maka sudah seharusnya ada mekanisme yang terbuka, fair dan adil untuk dia mengembalikan haknya untuk bisa dipilih. Nah, ruang di dalam proses penyelesaian sengketa pilkada, mekanisme ini diserahkan kepada pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu selain melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada, kemudian sebagai pintu masuk seluruh pelanggaran pemilu, juga memainkan peran sebagai penyelesai sengketa. Dan dalam hal ini adalah sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah. Nah, oleh sebab itu memang proses ini menjadi penting karena proses sengketa pencalonan itu untuk pemilihan gubernur diserahkan kepada Bawaslu provinsi,
dan untuk pemilihan bupati dan wali kota diserahkan kepada pengawas pemilu KPU Kabupaten Kota. Nah, kemudian coba melihat beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu seperti yang sudah disinggung oleh saudara moderator tadi. Ada keputusan di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, keputusan pengawas pemilu di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, keputusan pengawas pemilu di Kabupaten Buni Pulang di Provinsi Gorontalo, keputusan pengawas pemilu Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu, keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, kemudian keputusan pengawas pemilu Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Nah, metodenya kita lakukan semacam eksaminasi sederhana terhadap keputusan ini, dan kemudian kita melakukan telaah terhadap keputusan pengawas pemilu, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa administrasi karena ini adalah sengketa administrasi. Kemudian kita juga melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa, bangunan argumentasi dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pengawas pemilu, dan mengaitkannya dengan ketentuan undang-undang pilkada, peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pilkada, dan tentu saja terkait dengan PKPU pencalonan. Ada beberapa temuan dari keputusan-keputusan Panwas yang coba kita lihat dari mekanisme, proses, dan hasil penyelesaian sengketa pemilihan ini. Nah, sekali lagi ini memang catatan awal terhadap beberapa keputusan yang coba kita lihat, dan semoga ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kedepannya. Pertama, dalam proses penyelesaian sengketa pencalonan ini harus kita akui memang ada kompleksitas pengaturan di dalam mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan. Kenapa kita katakan kompleksitas pengaturan? Karena pertama, setidaknya ada beberapa pengaturan yang muncul belakangan terkait sengketa pencalonan ini, dan itu cenderung pengaturan yang bersifat reaktif dan terburu-buru, sehingga memunculkan inharmonisasi antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya pertama, terkait sengketa pencalonan ini dalam terminologi Undang-Undang 8 2015 itu kan disebut sebagai sengketa pemilihan. Jadi sengketa pemilihan itu sengketa yang terjadi antara si bakal calon kepala daerah dengan penyelenggara pemilihan terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan. Nah, kemudian sifat keputusannya adalah keputusan yang terakhir dan mengikat. Kalau kita lihat di bahasan Undang 8, jadi apapun keputusan pengawas pemilu terkait dengan sengketa pencalonan bersifat terakhir dan mengikat. Nah, selain itu di Undang-Undang 8 juga dikenal istilah sengketa tata usaha negara pemilihan. Sengketa tata usaha negara pemilihan itu didefinisikan sebagai sengketa antara calon kepala daerah dengan penyelenggara pemilihan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan oleh penyelenggara pemilihan atau KPU dalam hal ini. Tetapi proses sengketa tata usaha negara ini juga mesti didahului oleh proses penyelesaian administratif di pengawas pemilu. Artinya apa? Bahwa proses sengketa tata usaha negara adalah proses lanjut dari mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan yang dilaksanakan oleh pengawas pemilu. Nah, terkait dengan hal ini kemudian muncul beberapa pengaturan yang sebetulnya tidak pengaturan juga, beberapa hal yang menyinggung langsung terkait dengan teknik dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan ini. Pertama itu Fatwa Mahkamah Agung terkait dengan bagaimana sifat putusan dari pengawas pemilu. Kemudian siapa yang berhak mengajukan sengketa tata usaha negara pemilihan. Nah, dalam Fatwa Mahkamah Agung kemudian muncul pengaturan baru, misalnya putusan pengawas pemilu itu hanya bersifat final dan mengikat jika seandainya yang diuntungkan oleh keputusan pengawas pemilu dalam sengketa pencalonan itu adalah bakal calon. Nah, kalau seandainya bakal calon dirugikan oleh keputusan pengawas, maka keputusannya tidak final dan mengikat lagi. Ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh bakal calon. Nah, ini kemudian menimbulkan ketidakseimbangan antara si bakal calon dengan penyelenggara pemilihan dalam melakukan upaya hukum terhadap keputusan. Nah, itu catatan pertama. Memang ada problem pengaturan yang tidak konsisten, tidak pasti, sehingga disparitas keputusannya kalau boleh dikatakan cukup banyak terjadi. Nah, yang kedua itu memang pengawas pemilu belum cukup utuh dalam beberapa keputusan yang kita lihat, belum cukup utuh dalam mengkonstruksikan pertimbangan hukumnya dalam menyampaikan keterangan pengawas, keterangan pemohon bakal calon kepala daerah dan menyandingkannya dengan keterangan KPU. Kemudian bagaimana pengawas
pengawas pemilu dalam membangun pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan argumentasi-argumentasi yang disampaikan para pihak. Nah, ini kita temukan di keputusan di pengawas pemilu Kabupaten Pesisir Barat. Misalnya, latar belakang KPU menyatakan si bakal calon tidak memenuhi syarat adalah karena yang bersangkutan tidak menyerahkan dukungan dari salah satu partai politik yang bersengketa, karena kan syaratnya harus menyerahkan dukungan dari 2 pengurus. Nah, itu memang kemudian tidak dipenuhi, namun memang KPU menolak seluruhnya berkas dari yang bersangkutan. Padahal yang kurang itu hanya syarat pencalonan atau syarat dukungan dari parpol. Syarat yang lain dibawa, tapi ketika saat mendaftar si calon tidak diterima oleh KPU dan seluruh berkasnya dikembalikan. Ini kemudian ada di dalil gugatan kepada pengawas pemilu. Nah, di dalam keputusan pengawas pemilu, ketika itu dimulai oleh si pemohon dan KPU juga menjelaskan hal tersebut, sama sekali dalam pertimbangan hukum itu tidak dirujuk PKPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pilkada. Padahal itu sangat penting karena ketika seorang bakal calon kepala daerah menyerahkan berkas pencalonan, rujukannya tentu adalah tahapan penyelenggaraan pilkada di bagian pencalonan. Ada tahapan penerimaan berkas, tahapan pengumuman perbaikan, penerimaan perbaikan kembali, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak muncul. Jadi kita melihat memang tidak utuh dalam suatu keputusan sengketa hukum dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sampai kepada sebuah keputusan dan amar. Nah, yang ketiga, terdapat memang dari tipologi kasus yang sama, misalnya itu keputusan atau amar keputusannya berbeda. Nah, dalam prinsip sengketa hukum itu kan sebetulnya untuk perkara yang sama semestinya tidak bisa diputus berbeda, apalagi itu adalah sengketa administrasi. Karena dalam sengketa administrasi itu kan yang akan diuji hanya 2 saja. Pertama, apakah keputusan administrasi yang digugat itu sudah sesuai dengan peraturan perundangan? Atau yang kedua, apakah peraturan keputusan administrasi itu sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? Nah, 2 itu saja yang akan diuji. Nah, mestinya keputusan sengketa administrasi itu lebih gampang dilihat kepastian hukumnya terkait dengan satu keputusan dengan keputusan yang lainnya. Kalaupun itu berbeda di antara wilayah satu dengan yang lain. Nah, kemudian terakhir itu memang yang agak mengherankan dan menurut kita agak fatal keputusan pengawas pemilunya, keputusan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru di Maluku. Kasusnya hampir sama sebetulnya dengan apa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, di mana seorang bakal calon kepala daerah tidak memenuhi syarat karena dia tidak menyerahkan surat pencalonan dari salah satu pengurus partai Golkar di mana tempat dia mencalonkan. Jadi DPD pengurus pimpinan daerah partai Golkar Kabupaten Aru versi Munas Jakarta tidak memberikan surat pencalonan untuk yang bersangkutan. Sampai masa tahapan perbaikan terakhir sudah diserahkan, akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Nah, kemudian muncul sengketa dan terjadilah penjelasan di masing-masing pihak, dan kemudian yang sangat mengagetkan itu adalah pertimbangan hukum dari pengawas pemilu. Pengawas pemilu menyatakan bahwa syarat pencalonan itu bukanlah syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh si bakal calon kepala daerah. Bahkan dikatakan ketika KPU mensyaratkan itu, KPU dikatakan melakukan penambahan syarat di dalam proses pencalonan. Padahal itu adalah syarat yang clear disebut di Undang-Undang 8 dan juga clear disebut di PKPU nomor 9 maupun PKPU 12. Ya. Nah, di pertimbangan itu saya baca betul putusannya bahwa menurut pengawas syarat pencalonan itu hanyalah syarat yang diatur di pasal 7 Undang-Undang 8 dari huruf A sampai U, dan kemudian syarat yang diatur di pasal 40. Syarat yang diatur di pasal 7 itu adalah syarat calon, syarat yang melekat pada seorang bakal calon kepala daerah. Misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani rohani, kemudian bebas dari pungutan pajak dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya syarat yang melekat pada diri calon. Tapi kan ada syarat pencalonan. Syarat pencalonan itu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengusulkan yang bersangkutan. Dalam hal ini parpol. Dan itu diatur di pasal 40, di mana bagi orang yang diusulkan oleh partai politik sebagai bakal calon kepala daerah, dia harus
mendapatkan dukungan minimal 20% dari total jumlah kursi atau 25% dari total suara pemilu terakhir. Nah, membuktikan itu harus ada surat pencalonan, dan itu diatur clear di Undang-Undang 8 pasal 42 ayat 5 dan 6. Nah, pasal 42 ayat 5 dan 6-nya dikatakan dalam pertimbangan hukum fatwa sebagai syarat yang ditambah-tambahkan oleh KPU. Dan bahkan di keputusannya pengawas pemilu Kabupaten Aru menurut saya menyampaikan langsung dan memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan yang bersangkutan menjadi calon. Ini luar biasa sekali amar putusannya. Melebihi dari apa yang semestinya bisa dilakukan oleh lembaga yang menyelesaikan sengketa administrasi. Dalam prinsip penyelesaian sengketa administrasi, semestinya seperti yang sudah disinggung di awal tadi, hanya dua saja yang akan diuji. Apakah keputusan KPU itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Yang kedua, apakah keputusan itu sudah diterbitkan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? Artinya secara transparan, pada para pihak dilakukan mekanisme yang fair, dan itu saja yang akan diuji. Tidak sampai kepada menerbitkan pengaturan baru untuk keputusan baru. Nah, tadi catatan tersebut memang kita memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu segera perbaikan terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa ini. Jadi seluruh pengaturan terkait dengan sengketa harus diharmonisasikan lagi sehingga tidak muncul ketimpangan dan ketidakpastian hukum antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Nah, yang kedua, catatan juga diberikan kepada KPU bahwa semestinya harus dipastikan bahwa ketika ada berkas calon kepala daerah yang mendaftar, itu semestinya ketika ada yang kurang, menurut kita tidak perlu dikembalikan semuanya, tapi diterima dulu apa yang ada, kemudian diberikan catatan terhadap kekurangan syarat dari yang bersangkutan sampai masa perbaikan itu selesai. Kalau kita lihat di PKPU, nanti bisa koreksi kalau ini kurang tepat. Kalau kita lihat di tahapan pencalonan itu kan ada penerimaan, perbaikan, pengumuman lagi, penelitian lagi, kemudian pengumuman akhir. Nah, menurut kita konsisten saja dengan tahapan itu, sehingga orang pun atau bakal calon kepala daerah pun tidak merasa dirinya dihambat dalam mengajukan proses pencalonan. Nah, kemudian yang kedua, pengawasan dulu memang, kalaupun memang proses penyelesaian sengketa ini masih diletakkan di pengawasan dulu, memang butuh keseriusan dalam membangun pertimbangan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa ini, sehingga lebih memberikan kepastian hukum dan lebih memberikan kejelasan kepada pihak yang bersengketa. Nah, terakhir, memang perlu ditinjau kembali siapapun nanti akhirnya lembaga yang akan menyelesaikan proses sengketa administrasi ini, tetap harus tidak boleh keluar dari prinsip penyelesaian sengketa administrasi, bahwa yang akan diuji itu memang adalah keputusan tata usaha negara dan tidak boleh keluar dari itu. Syaratnya dua saja seperti yang tadi, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan itu harus dilihat secara utuh. Dan yang kedua, apakah keputusan itu sudah dikeluarkan sesuai dengan aturan hukum pemerintahan yang baik. Saya berhenti dulu sampai di sana, mungkin nanti bisa kita perdalam, Mbak Ika dan Mas Aika mungkin bisa tambahkan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan API, Mas Fadli, juga Mas Aika, Mas Ananda, ya, teman-teman jurnalis yang berkesempatan hadir. Mas Fadli tadi sudah menyampaikan bagaimana kerangka penegakan hukum bagian dari satu keinginan untuk mewujudkan keadilan pemilu atau justice. Teman-teman sekalian, memang benar arah kebijakan atau politik hukum, ya, arah kebijakan yang kita pahami di dalam terbitnya Undang-Undang Nomor 1 sebagaimana yang diubah Undang-Undang 8 tahun 2015 yang tidak dicapai melalui pengaturan undang-undang ini adalah terwujudnya keadilan pemilu. Jadi pembuat undang-undang itu menghendaki bahwa proses dan hasil pilkada kali ini lebih terjaga integritasnya. Seluruh proses pelanggaran administrasi pemilu menurut pembentuk undang-undang itu harus selesai sebelum pemungutan suara. Ya.
dan sehingga tidak terulang lagi peristiwa masa lalu, gitu ya. Tahapan sudah selesai, baru muncul putusan Mahkamah Agung yang bersifat final mengikat yang mengoreksi keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Jadi pilkada 5 tahun yang lalu itu kan ada satu contoh kasus tidak puas peserta pemilihannya terhadap keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Mereka mencoba untuk keadilan, mengajukan sengketa ke peradilan tata usaha negara, petun peradilan tingkat pertama, ya kan? Kemudian nggak puas ke petun, naik ke Petun, nggak puas Petun sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terbitkan putusan, tadi sudah selesai, sudah ada calon terpilih. KPU sendiri kebingungan bagaimana cara mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang bersifat final mengikat sementara sudah ada calon terpilih. Apakah kemudian harus dikoreksi hasil pemilunya? Kan yang bisa mengoreksi hasil pemilu menurut konstitusi undang-undang pilkada waktu itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian muncul kesadaran kritis dari peserta pemilihan dan juga pembuat undang-undang dalam pilkada sekarang diadopsi konsep keadilan pemilu. Nah, kalau kita lihat tahapan pilkada sekarang dalam PKPU nomor 2 tahun 2016, ya kan, proses sengketa pemilu itu harus selesai paling lambat tanggal 14 November. Ya kan? Kemudian pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember. Nah, ini semua di dalam kerangka mewujudkan keadilan pemilu. Peserta pemilihan diberikan ruang untuk menempuh upaya hukum meminta akuntabilitas penyelenggara kalau mereka tidak puas dengan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota berkaitan dengan aspek administrasi pemilihan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam konsep keadilan pemilu ini diatur, tadi Mas Fadli juga menjelaskan, konsep keadilan pemilu itu mengandung prinsip-prinsip harus jelas prosedur mekanisme, lembaga mana yang diberikan otoritas, subjektumlitisnya, objektumlitisnya, berapa lama waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan hal yang sama sekali baru konsep keadilan pemilu. Dalam pileg yang lalu sebetulnya juga sudah diatur tentang konsep keadilan pemilu melalui proses penyelesaian sengketa pemilu. Nah, ini kembali diadopsi dalam pilkada kali ini. Bedanya adalah kalau yang dulu dalam pileg wewenang untuk menyelesaikan administrasi pemilu itu diberikan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan berhenti di tingkat provinsi, Bawaslu provinsi. Untuk pilkada sekarang wewenangnya tidak hanya berhenti di level Bawaslu provinsi, tetapi juga diberikan kepada Panwasli, panitia pengawas pemilihan di tingkat kabupaten kota yang bersifat ad hoc. Sebaliknya, menurut fatwa Mahkamah Agung, Bawaslu Republik Indonesia tidak diberikan otoritas untuk mengoreksi keputusan Bawaslu provinsi atau keputusan Panwasli di tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian dari sisi dimensi waktu, ya, ini menjadi tantangan Bawaslu Republik Indonesia bagaimana merekrut badan penyelenggara ad hoc, ya kan, di kabupaten kota, bagaimana melakukan pelatihan, ya, kemudian mereka menjalankan tupoksinya, menjalankan fungsinya sebagai kuasa peradilan. Ya. Ini Pak Nasal berat, namanya Pak Nasal bisa testimoni di sini. Bagaimana pengalamannya merekrut badan penyelenggara ad hoc, ya kan, idealnya yang menjalankan fungsi kuasa peradilan itu kan ya latar belakang disiplin ilmu hukum. Nah, kalau nggak ketemu sarjana hukum terus bagaimana? Tadi cerita Mas Fadli itu kan, ya ternyata ada temuan-temuan permasalahan terkait dengan keputusan Panwasli, gitu ya. Nah, ini tidak terlepas dari aspek historinya, gitu ya. Diberikan otoritas menjalankan fungsi kuasa peradilan ad
hoc, ya kan, dimensi waktunya kalau kita lihat hasil exercise KPU beberapa waktu yang lalu dari bulan Februari menuju pelaksanaan tahapan itu tidak lebih dari 2 bulan. Jadi ini kerja luar biasa, gitu ya. Yang tidak segera, sementara kalau dilihat dari beban tugas Panwasli ini tidak sederhana. Dia diharapkan mampu menyelesaikan persoalan administrasi pemilihan dengan keputusan yang bersifat final tingkat. Kedudukan kami KPU ya, di dalam konsep keadilan pemilu itu, kedudukan kami sebagai termohon. Kalau di PT itu kedudukan kami sebagai tergugat. Di KPU itu tidak diberikan ruang untuk mengajukan upaya hukum terhadap keputusan Panwasli, juga terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, ini sudah ditegaskan di dalam fatwa Mahkamah Agung. Juga ditegaskan di dalam undang-undang. Kalau fatwa Mahkamah Agung kan mengatakan bahwa yang bisa mengajukan sengketa tata usaha negara adalah peserta pemilu. Kemudian bagaimana kedudukan KPU di dalam merespon keputusan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menurut pasal 154 ayat 11, KPU wajib menindaklanjuti putusan PT itu dan putusan Mahkamah Agung. Yang ini kami pahami bahwa KPU itu tidak diberikan ruang, gitu ya, hak hukum untuk mengajukan upaya hukum terhadap keputusan Panwasli maupun terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apapun bentuk keputusannya, benar salah, baik buruk, tugas KPU itu melaksanakan. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman sekalian, nah tidak ada memang pilihan lain kecuali melaksanakan. Sekalipun tadi ada beberapa catatan kritis ya, tentang bagaimana membangun konstruksi hukumnya, bagaimana kemudian kesesuaian antara amar putusan dengan kasus yang sejenis gitu. Kemudian terkait dengan jurisdiksi dipandang melampaui batas-batas wewenang. Nah, KPU itu tidak dalam posisi untuk mengkritisi. Undang-undang sudah jelas memerintahkan bahwa tugas KPU itu melaksanakan. Nah, memang kemudian menjadi PR besar ya, bagi kita semua untuk melakukan advokasi ya, bagaimana penyempurnaan perbaikan di masa yang akan datang ya, dengan mengembalikan misalnya bagaimana sebetulnya konsep ideal penyelesaian administrasi pemilu. Nah, bicara soal administrasi pemilu di Indonesia itu berbeda-beda. Administrasi pemilu, administrasi negara, hukum administrasi untuk penyelesaian persoalan kepegawaian beda dengan penyelesaian hukum administrasi penyelesaian persoalan akses data informasi, beda lagi dengan urusan pajak. Kalau di bidang kepegawaian ya, dalam lingkup hukum administrasi, penyelesaian administrasi kepegawaian, perselisihan kepegawaian, juga kalau tidak puas dengan keputusan pemberhentian, maka bisa ajukan banding administrasi. Banding administrasi itu kepada badan pengawas kepegawaian. Nah, kemudian kalau badan pengawas kepegawaian mengatakan, oh sudah benar itu keputusan pemberhentian, maka bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, beda lagi untuk urusan pelayanan data dan informasi. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ya, konsep penyelesaian administrasinya itu kalau ditolak permohonannya, ajukan sengketa ke Komisi Informasi. Komisi Informasi memediasi adjudikasi, nggak puas
maka diberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. Jadi ruangnya itu dibuka kepada para pihak, tidak hanya satu pihak pemohon informasi, tetapi kepada pejabat tata usaha negara yang menolak pemohon informasi juga diberikan hak untuk menempuh upaya hukum. Nah, ini memang ada pengaturan yang berbeda lagi untuk konsep penyelesaian administrasi pemilu. Nah, ini yang menurut saya masih tidak cukup memberikan jaminan dari aspek keadilannya. KPU sebagai pejabat tata usaha negara dalam perspektif kami, mestinya kami pun juga diberikan ruang untuk melakukan upaya hukum, gitu, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan urusan menang kalah, tetapi berilah kesempatan kepada KPU itu untuk mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan keputusannya, sehingga tidak terjadi tadi yang dikhawatirkan itu ada, bukan dikhawatirkan, yang sudah terjadi adalah adanya disparitas keputusan, begitu, karena tidak ada satu tingkat lembaga di atas yang diberikan otoritas untuk mengoreksi keputusan oleh badan pengawas pemilihan, gitu ya. Nah, lebih unik lagi teman-teman sekalian di dalam konsep keadilan pilkada ini, setelah diuji oleh Panwasli, ya kan? Setelah diuji oleh Panwasli, putusan yang final mengikat, namanya saja sudah final mengikat, gitu ya. Nah, ketika diajukan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang menjadi batu uji itu bukan keputusan Panwasli. Yang menjadi batu uji adalah tetap keputusan KPU. Nah, ini yang tadi di dalam konsep keadilan pemilu mestinya juga berimbang, memberikan keadilan tidak hanya kepada peserta, tetapi juga memberikan keadilan kepada penyelenggara. Nah, kalau Bawaslu ditempatkan sebagai lembaga banding administrasi, kan undang-undang mengatakan penyelenggara adalah KPU dan Bawaslu. KPU sudah bekerja, keputusannya kemudian dibanding, gitu ya, kepada Bawaslu, maka idealnya yang menjadi batu uji adalah keputusan Bawaslu, supaya tidak disparitas tadi, supaya kemudian bisa terkoreksi oleh pengadilan pemilihan. Jadi ini berbicara untuk yang masa akan datang, ya. Sekali lagi tidak bermaksud untuk mendiskreditkan, mengkritisi keputusan Bawaslu. Ini saya harus tegaskan, ya, kalau keliru dipahami, ya nanti bisa berujung ke DKPP, ya. Ini KPU ini bicaranya mengkritisi keputusan Bawaslu, kan tugasnya melaksanakan. Jadi sekali lagi, saya tidak dalam posisi, dalam kompetensi untuk mengoreksi keputusan, mengkritisi keputusan, tetapi saya berbicara dari dimensi kerangka hukum keadilan pemilu. Yang idealnya, yang namanya ini dicapai keadilan pemilu, tidak hanya memberikan keadilan kepada peserta, tetapi juga memberikan keadilan kepada penyelenggara. Dan dibenahi lagi dari sisi prosedur dan mekanisme tadi yang disampaikan oleh Mas Wadi, ya kan, memposisikan Bawaslu, kedudukan Bawaslu itu seperti apa di dalam konsep keadilan pemilu, sebagai lembaga banding administrasi kah, gitu kan? Kalau memang benar banding administrasi, maka keputusannya itu bisa menjadi batu uji ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pemilihan, gitu. Jadi yang bisa mewujudkan keadilan, tidak terjadi disparitas keputusan. Teman-teman sekalian, saya rasa itu beberapa hal yang saya sampaikan
sebagai informasi tambahan teman-teman sekalian, dari 266, karena 3 ini kan ditunda ya, 266 daerah yang saat ini juga masih terus berlangsung pelaksanaan tahapannya sampai dengan tahapan pendaftaran. Jadi sengketa itu kan sudah dimulai sejak adanya pendaftaran, ya. Sejak ada pendaftaran dari 266 yang tidak puas dengan keputusan KPU yang tadi disampaikan Mas Fadli, pada masa pendaftaran itu KPU sudah membuat keputusan administrasi pemilu, ya kan? Kalau tidak memenuhi syarat kumulatif ditolak, tidak diterima pendaftarannya. Yang ditolak pendaftarannya mengajukan sengketa ke Panwasli dan Bawaslu provinsi itu sebanyak 33. Persentasenya itu 12,41%. Ya, tidak sampai 15% sengketanya. Nah, angka ini relatif lebih kecil ya kalau dilihat dari jumlah tadi daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bagi kepala daerah. Dari 33 kasus yang disengketakan ke provinsi, Bawaslu provinsi dan kabupaten kota, Panwas di kabupaten kota, yang dikabulkan itu sebanyak 23 kasus atau setara dengan 74%, yang ditolak 10 perkara atau setara dengan 26%. Nah, kemudian setelah KPU menetapkan pasangan calon tanggal 24 Agustus yang lalu, teman-teman sekalian, keputusan KPU ini kan menjadi objek sengketa tun pemilihan, ya, dari 853 pasangan calon dari 266 daerah tadi, 853 pasangan calon yang dinyatakan MS 807, yang TMS 48, yang TMS 48 itu yang kemudian melanjutkan sengketa tun pemilihan sebanyak 32 perkara atau setara dengan 69,5%. Dari 46 perkara yang dikabulkan oleh Panwas sebanyak 24 perkara, setara dengan 75%, ditolak 8 perkara atau setara dengan 25%. Nah, bagi mereka yang tidak dikabulkan permohonannya oleh Panwasli setempat, maju ke PT TUN itu sebanyak 5 perkara, setara dengan 71,4%. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin merespon tadi disampaikan oleh Mas Fadli. Kenapa sih KPU itu kok buru-buru gitu loh nolak pendaftaran? Ya, diterima dulu, kurang dikit-dikit, terima dulu lah, nanti diverifikasi gitu ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya kami belajar dari pengalaman masa lalu ya. KPU itu terombang-ambing gitu ya dengan persoalan dualisme kepengurusan, terombang-ambing dengan dukungan ganda atau rekomendasi ganda di 5 tahun yang lalu ya. Nah, kemudian dari persoalan dualisme kepengurusan, dukungan ganda, partai mendukung lebih dari satu pasangan calon ya. Kemudian ujungnya itu justru pertanggungjawabannya ada di KPU. Teman-teman kami terlalu banyak yang dipecat gara-gara tadi persoalan internal partai. Makanya kemudian di dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan partai politik, maka di dalam pilkada kali ini kami menempuh kebijakan partai politik dapat mengusung pasangan calon, tapi harus clear kepengurusan, harus clear dukungannya kepada siapa. Karena prinsip-prinsip itu juga sudah diatur undang-undang, satu partai hanya bisa mengusung satu pasangan calon. Kalau sudah usung pasangan calon, sudah didaftarkan, dia tidak boleh mengalihkan dukungannya. Sehingga tadi KPU menerapkan persyaratan berlaku secara kumulatif yang disebut dengan syarat pencalonan sebelum masuk kepada syarat calon.
Nah teman-teman sekalian, kalau teliti lagi data hasil sengketa, sebetulnya kami boleh mengklaim bahwa KPU itu berhasil dengan pengaturan pilkada kali itu, ya kan? Tadi kasus pendaftaran kan hanya 12,41%. Siapa yang berperkara 12,41%? 99% itu adalah partai yang punya 2 pengurus. Itu yang berperkara tadi ya, sebanyak 33 itu semuanya partai. Partai yang mana? Partai yang punya 2 pengurus. Kalau saja tidak ada tadi sengketa 2 pengurus atau sengketa dualisme kepengurusan ini tidak selesai, berarti relatif pilkada ini sepi dengan sengketa gitu. Dan ini bukan asumsi ya, tapi berangkat dari data. Ada data kami bahwa dari sengketa pendaftaran itu 99% itu adalah terkait dengan kepengurusan partai politik. Ya, saya rasa dulu teman-teman sekalian ya, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila berarti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ika. Banyak sekali dari paparannya. Mungkin nanti kita evaluasi setelah penyampaian dari Mas Eka. Kita langsung silakan. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan jurnalis, kemudian narasumber yang hadir, Mas Fadli, kemudian Ida dan moderator Anda. Bicara soal sengketa ini, pada 24 Agustus yang lalu, KPU telah menetapkan pasangan calon yang berhak di Pilkada 2015, dan keputusan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kota dan Provinsi itu mengakibatkan 62 pasangan calon itu tidak dinyatakan memenuhi syarat verifikasi oleh KPU. 62 pasangan calon itu menurut data yang kami miliki lebih dari setengahnya tercatat itu sebanyak 36 dari 62 pasangan calon itu adalah calon independen. Calon independen ini rata-rata mereka tereliminasi itu karena dukungan kurang. Artinya dukungan KTP setelah diverifikasi itu tidak memenuhi syarat dukungan seperti persentase yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi lebih dari setengah pasangan calon independen, pasangan calon yang tereliminasi itu adalah calon independen. Kemudian calon yang berasal dari dukungan parpol itu ini kita ingin ingin memotret soal objek sengketa ya. Kita ingin mulai dari objek sengketa gitu. Jadi di kategori pasangan calon perseorangan atau independen itu objek sengketanya adalah persoalan dukungan KTP yang dipersyaratkan. Kemudian di pasangan calon yang berasal dari dukungan partai politik itu dalam catatan kami 16 itu terkait dengan syarat calon. Jadi objek sengketanya itu terkait dengan syarat calon. Syarat calon itu banyak, bisa LHKPN, jasa, tadi juga seperti yang sudah diungkapkan Mas Fadli ya, syarat tidak tersangkut kasus hukum atau mantan narapidana. Itu kita potret seperti misalnya yang terjadi di Sulawesi Utara, itu soal pasangan Edi Langsung itu digugurkan karena tersangkut soal masih menjadi terpidana. Kemudian 10 dari partai politik itu tadi 16, kemudian 10-nya itu terkait dengan syarat pencalonan. Itu yang tadi dikatakan Bu Ida bahwa
syarat pencalonan itu terkait apakah itu dukungan kurang atau beda dukungan atau sebaliknya penarikan dukungan gitu, penarikan dukungan dari partai politik. Nah, itu yang kami mulai perekaman kami, penelusuran kami dari objek sengketa. Tujuannya kenapa kita lihat dari objek sengketa ini adalah sebenarnya ini adalah bentuk pemetaan masalah terkait sengketa pencalonan. Karena hal ini penting, seharusnya hal ini dilakukan oleh Bawaslu. Seharusnya hal ini dilakukan oleh Bawaslu untuk menghindari apa yang dikatakan oleh Mas Fadli tadi, terjadinya disparitas putusan antar masing-masing kabupaten Panwasli dan Bawaslu di provinsi. Kenapa? Jadi kalau misalnya pemetaan itu clear, kemudian ada kemiripan dalam hal substansi objek sengketa, maka putusan itu dapat dipastikan dilahirkan sama. Artinya walaupun Bawaslu RI tidak punya fungsi koreksi terhadap putusan KPU dan putusan Panwasli dan Bawaslu provinsi, tetapi seharusnya mereka punya sistem antisipasi terhadap sengketa tersebut. Jadi nanti ketika putusan tidak terjadi disparitas antar masing-masing putusan. Jadi penting itu sebenarnya. Sayang pihak dari Bawaslu tidak hadir. Apakah itu menjadi bahan konfirmasi? Apakah mereka punya pemetaan terhadap objek sengketa yang ada di sengketa yang berlangsung sekarang? Kemudian saya ingin melanjutkan bahwa selain persoalan objek sengketa, menarik memang melihat tadi soal kuasi peradilan yang disampaikan oleh Gibran, di mana Bawaslu diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi peradilan, sementara mereka sifatnya sama-sama ad hoc, sementara gitu. Sifatnya sementara dan melakukan proses perekrutan, dan itu tidak dijalankan oleh orang-orang yang bisa jadi itu tidak dijalankan oleh orang-orang yang berlatar belakang hukum gitu. Artinya ada secara kapasitas itu perlu kita perhatikan, makanya timbul permasalahan yang seperti terjadinya disparitas putusan, kemudian bangunan argumentasi terhadap putusan itu tidak sistematis, ya, yang tadi telah disampaikan. Itu yang dari kita sementara, dari kita yang bisa kita rekam, karena beberapa putusan yang kita coba itu sebenarnya sudah dipublikasikan oleh KPU di lamannya, cuma publikasinya belum bisa diakses. Ya, belum bisa diakses juga. Jadi sebenarnya kita kan ingin bisa melihat keseluruhan, dan Bawaslu pun tidak publis putusan ini. Mungkin itu sementara dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih Mas Haikal. Teman-teman sekalian, itu tadi dari pemaparan kita, pertama dari Mas Fadli itu tadi sudah dipaparkan bahwa ada beberapa catatan terhadap keputusan Panwasli dan Bawaslu provinsi yang dijadikan objek kajian ini. Dan itu diantaranya adanya kompleksitas pengaduan. Jadi asumsinya begini, kenapa terjadi disparitas, kenapa terjadi kegamangan dan tidak dalaman kurang dalamnya memberikan pertimbangan hukum di Panwasli itu, karena aturan hukumnya di hulu sendiri sudah membuat Panwasli dan Bawaslu itu memutus demikian, dan kemudian itu belum cukup juga butuh mengkonstruksikan pertimbangan hukum tadi, catatan dari Mas Fadli, dan kemudian ada disparitas, dan kemudian ada juga
di KPU-nya sendiri dalam putusan dalam memberikan jawaban kurang mendalam dalam elaborasi argumentasi hukumnya, kemudian kecermatan Panwasnya sendiri dalam memberikan keputusan. Lalu kemudian rekomendasinya tadi mesti ada regulasi yang mendasar dan mesti ada desain ulang begitu. Bagaimana konsep electoral justice tadi memberikan ruang yang sama antara si pemohon atau dalam konsep peradilan administrasi pemilihan dan tergugat itu mesti ada ruang yang sama gitu. Dan itu juga nyambung seperti yang disampaikan oleh Bu Ida tadi, bahwa dalam sistem sengketa administrasi kita itu ruangnya sama, seperti misalnya di sengketa informasi tadi, badan publik yang disengketakan di Komisi Informasi punya ruang untuk banding. Tapi kenapa KPU tidak? Nah, ini mesti ada kajian ulang itu bagaimana mendesain supaya desain sengketa administrasi kita ini terserah di bidang apapun, sengketa informasi, kepegawaian maupun pemilu itu memberikan ruang yang sama. Dan ada juga tadi beberapa catatan dari Bu Ida yang teman-teman bisa simpulkan sendiri, dan dari Mas Haikal tadi memberikan catatan dari data yang dimiliki oleh kode inisiatif itu semestinya Bawaslu itu punya semacam early warning system gitu ya, petanya seperti ini dan kemudian sengketanya nanti munculnya seperti ini. Bawaslu semestinya sudah, dan Bawaslu provinsi dan Panwasli punya catatan dan memprediksi akan seperti apa sengketanya, dan itu akan memudahkan mereka di daerah untuk menyelesaikan sengketa. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan mungkin untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan catatan ini dan terkait dengan tanggapan kita juga tadi dan Mas Haikal. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaannya, silakan. Ya Mas. Selamat siang Mas dan tidak Anton dari Kompas. Yang pertama ke Indonesia dan Koridor. Itu kalau dari kajian baru ini terhadap kasus-kasus yang beberapa tadi kajiannya itu terjadi kesalahan-kesalahan kekurangan itu terjadi karena kapabilitas dari Bawaslu-nya seperti yang Ibu Ida dan atau ada indikasi yang satu calon. Kajiannya ada nggak? Sudah dalam itu nggak dari terus yang kedua sama juga ke inisiatif dan produk. Kalau memang tadi kan Ibu Ida sudah jelaskan yang ada waktu yang terbatas, mungkin tidak semua aparat Bawaslu di bawah juga punya background hukum, mungkin tidak saat ini saja melibatkan dalam proses pengurusan sengketa itu melibatkan Bawaslu, misalnya Pak Bawaslu melibatkan personil di Bawaslu yang punya background hukum, atau melibatkan Panwaslu di daerah lain yang punya background hukum gitu, supaya keputusan di daerah itu lebih tinggi. Nah, ke Bu Ida tadi menjelaskan soal tidak adanya keadilan pemilu. Kalau saya lihat juga dulu, kalau tidak salah pada saat pilkada sebelumnya KPU masih bisa ya membuka itu. Artinya kalau dituntut KPU kalah, KPU masih bisa juga, bukan seperti itu. Tapi hilang di sini. Itu kan nanti tahun depan kalau ada revisi undang-undang pilkada yang direncanakan oleh pemerintah, maka mungkin itu juga akan didorong oleh KPU untuk masuk itu. Dan kemudian yang kedua, oke lah Ibu tadi sebut bahwa laporan sengketa itu persentasenya kecil, artinya sedikit. Tapi mungkin mengkaji nggak ke yang sedikit itu, apakah itu terjadi karena personil KPU-nya di bawah sendiri yang kapabilitasnya juga mungkin minim, atau fintech yang mungkin tidak sempurna, atau apa gitu. Terima kasih. Ya, itu saja dari Mas Anton dari Kompas. Mungkin ada teman lain.
siang, nama saya Bayu dari Jawa Pos. Ya sebenarnya sejumlah pertanyaan saya sudah ditanyakan sama Mas Apa. Namun ini ada satu hal yang mungkin melihat dari kajiannya Perludem. Ini sebenarnya harusnya ada pandangan juga sih di sini. Ini ada yang saya tanyakan itu apakah memang Bawaslu itu tidak punya semacam standar ya? Kalau sengketanya macam ini dengan bukti-bukti yang semacam ini, itu nanti putusannya harusnya seperti ini. Kalau sengketanya soal lain, maka putusannya standarnya seperti ini. Nah, apakah standar-standar itu tidak dimiliki oleh Bawaslu sehingga muncul perbedaan lah dengan dalam kasus yang sama muncul perbedaan putusan dari satu daerah dan dengan daerah lain. Dan ada juga sih kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Mas Anton tadi soal kemungkinan anggota Panwas setempat bermain-main dengan pasangan calon atau mungkin Pemda yang mendukung salah satu pasangan calon seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat data yang disampaikan Bu Dida tadi, sepertinya memang sedikit Bu, tapi saya juga melihat, saya dapat data dari DKPP juga yang menyengketakan penyelenggara pilkada ke DKPP, berarti kan jauh lebih banyak daripada yang menyengketakan di Panwas. Terakhir, kalau nggak salah ada sekitar 100 pengaduan lah ke DKPP dan sudah ada sekitar 30-an yang dinyatakan layak untuk disidangkan. Nah ini kita ingin mungkin bisa dikaji lebih dalam ini fenomena semacam apa? Apakah memang Panwaslu ini sudah tidak dipercaya lagi untuk menangani sengketa sehingga mereka maju ke DKPP yang sebenarnya kewenangannya berbeda karena masuk ranah politik atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ada lagi? Yang lain? Kalau nggak ada mungkin bisa dijawab dulu. Mungkin tadi dari Mas Anton itu terkait dengan kapasitas atau kong kali kong antara Panwas di daerah dengan calon. Dan pertanyaan kedua itu waktu yang terbatas, kemudian Bawaslu-nya yang kapasitasnya juga yang kurang mumpuni, apakah mungkin bisa diperbantukan personel dari daerah lain atau mungkin dari atasnya, dan juga apakah KPU ini mungkin tidak akan mendorong revisi undang-undang pilkada terkait dengan posisi KPU dalam sengketa. Dan dari Mas Bayu tadi dari Jawa Pos, apakah Bawaslu nggak punya standar gitu? Dan kalau sengketanya A, putusannya akan seperti apa? Dan kemudian juga anggota Panwas tempat sama seperti Mas Anton tadi, dan terakhir itu fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Kok lebih banyak sengketa etiknya ke DKPP daripada sengketanya di Panwas dan Bawaslu? Mungkin langsung saja dimulai dari tadi dulu. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pertama, kalau pertanyaannya mungkinkah di proses penyelesaian sengketa pencalonan itu ada kong-kali-kong, permainan dan lain sebagainya? Jawaban saya sangat mungkin saja. Karena posisi proses penyelesaian sengketa itu sangat dekat dengan proses terjadinya pertentangan dalam suatu sengketa hukum dengan mekanisme pencalonan. Jadi tentu saja indikasinya sangat kuat karena itu tersebar di banyak daerah. Coverage media sangat jauh. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa di tingkat pengawasan itu kan sangat bisa sekali proses penyelesaian sengketa itu terjadi permainan, intimidasi, kesepakatan politik dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan begini Mas, bahwa karena sangat besarnya potensi terhadap hal itu, maka dibutuhkan koreksi terhadap keputusan pengawas itu. Jadi tidak ada dalam suatu proses sengketa hukum itu, apalagi yang mempertentangkan dua belah pihak, apalagi terhadap sengketa administrasi, itu langsung dikatakan bahwa keputusan di tingkat pertama itu adalah final mengikat. Tidak ada satu. Pasti
mengkoreksi keputusan itu, karena sangat mungkin keputusan hukum itu mengalami kealpaan atau mengalami kesalahan dalam melakukan penerapan hukumnya. Kealpaannya bisa saja indikasi permainan politik, transaksi, dan lain sebagainya. Jadi sangat besar kemungkinan itu, apalagi ini terjadi di tingkat pemilihan kepala daerah, sangat konteks lokal sekali, punya keragamannya sendiri, dan jauh dari siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap kinerja pengawas. Maka dari itu menurut saya proses banding kepada petitum itu, kalau boleh dikatakan seperti itu, sepertinya diberikan kepada KPU juga. Selain diberikan kepada si bakal calon, juga harus diberikan kepada KPU. Jadi jangan sampai nanti KPU melaksanakan keputusan yang salah, ini kan bahaya. Jadi ada kekeliruan di keputusan pengawas, sementara itu adalah clear seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru ini. KPU tidak punya daya apa-apa selain melaksanakan keputusan pengawas itu. Nah ini kan bahaya terhadap prinsip keadilan pemilu itu sendiri. Yang namanya adil itu kan untuk kedua belah pihak yang harus sengketa. Nah maka dari itu memang ruang koreksi dan upaya hukum itu harus dibuka. Dan persoalan apakah ini persoalan kapabilitas dan lain sebagainya, saya tidak mau sampai ke sana. Tapi memang mekanisme atau bangunan desain sengketa diselesaikan oleh Panwas yang bersifat ekonomi memang adalah salah satu langkah yang tidak clear dan tidak utuh konsepnya dibicarakan oleh Pak untuk undang-undang. Jadi undang-undang ini kan berasal dari Perpu yang saya yakin betul disiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada kajian yang serius kenapa proses sengketa pencalonan yang sangat penting itu diserahkan kepada lembaga ad hoc yang bernama pengawas pemilihan. Nah, saya tidak meragukan kapasitas pengawas pemilihan, tapi apakah desain sudah clear dengan logika hukum administrasi? Betul, perlu kita lihat lebih jauh. Keputusan administrasi itu, keputusan lembaga tata usaha negara itu, dan KPU termasuk di dalamnya, itu kan hanya bisa dibatalkan oleh dua mekanisme saja. Pertama melalui mekanisme banding administratif, dan kedua melalui mekanisme gugatan ke pengadilan. Nah, banding administratif pertanyaannya, apakah pengawas pemilu itu adalah lembaga yang tempat banding administratif atas putusan KPU? Jawabannya pasti tidak. Karena kalaupun menggunakan mekanisme banding administratif, itu bukan ke pengawas pemilu, karena itu sudah ada di domain yang berbeda. Mestinya ke KPU provinsi dong, kalau itu ada di KPU kabupaten kota. Kalau menggunakan mekanisme banding administratif, kalau menggunakan mekanisme gugatan hukum, mestinya ke PT UN. Karena seluruh proses sengketa administrasi itu, yang namanya keputusan tata usaha negara, ruang menggugatnya ada di PT UN. Karena itu lembaga PT UN itu dibuat di negara kita. Jadi ada potensi KPU yang merupakan bagian dari negara menggunakan kekuasaannya secara tidak patut, sewenang-wenang, melakukan keputusan yang melanggar prinsip asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, ketika itu merugikan para warga negara, maka diberikan ruang untuk menggugat dan mengkoreksi putusan itu. Dua caranya. Pertama, banding administratif atau gugatan pengadilan. Nah, pertanyaannya apakah mekanisme penyelesaian di Panwas ini masuk kepada dua proses ini? Nah, ini kan logika hukum administrasi yang mestinya konsisten dalam proses penyelesaian ini. Nah, terkait pertanyaan Mas Bayu terkait dengan standar penyelesaian sengketa, kalau kita lihat dari regulasinya kan memang ada peraturan Bawaslu soal pedoman penyelesaian sengketa. Tapi memang tantangannya Mas, ketika itu disebar ke banyak lembaga, dalam artian kepada setiap pengawas pemilu, itu diserahkan kepada mereka penyelesaian sengketa, dan itu oleh banyak lembaga, memang potensi disparitas keputusan itu pasti sangat besar sekali. Apalagi itu disiapkan dalam suatu ide yang tidak utuh, gagasan yang tidak utuh kalau menurut saya. Makanya pilihannya kalau memang mau tetap meletakkan sengketa pemilihan itu di pengawas, sebetulnya di Bawaslu RI atau Bawaslu provinsi. Jadi itu mempersempit ruang agar disparitas keputusan, inkonsistensi penerapan hukum yang berbeda-beda, sehingga pertimbangan-pertimbangan tidak masuk akal juga tidak muncul lagi. Itu pilihannya. Kalau memang konsekuensinya mau tetap meletakkan di pengawas, semestinya diletakkan di lembaga yang memang bisa mengurangi potensi disparitas keputusan itu. Dan seperti yang disampaikan juga, semestinya di Bawaslu RI saja merujuk kepada proses di pileg dan pilpres yang lalu. Nah, itu terkait dengan, saya respon sedikit ya soal banyak antara sengketa gugatan sengketa pencalonan dengan proses dugaan laporan pelanggaran kode etik. Menurut saya itu ada di dua domain yang berbeda dan tidak bisa dipersatukan. Pertama, terkait dengan gugatan administratif pencalonan, itu sangat bersifat administratif sekali terkait dengan kinerja dari KPU. Kalau itu ada potensi persoalan, gugat keputusan administrasi itu, akan ada lembaga yang memberikan koreksi.
Tapi terkait dengan pelanggaran kode etik itu kan berkaitan dengan person si penyelenggara pemilu. Dan kalau memang dia melakukan itu, ruangnya laporkan kepada DKPP. Tapi satu hal yang perlu dicatat adalah tidak sekalipun atau tidak ada kewenangan sedikit pun dari DKPP untuk ikut campur terkait dengan proses administratif pemilu. Karena itu ada di dua domain yang berbeda sekali. Nah ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai pengalaman di Pileg yang lalu terjadi lagi ketika atau di Pilkada Jawa Timur 2013 ya, saya ingat betul itu ketika ada putusan DKPP masuk jauh ke ranah administratif pemilu, itu kan berbahaya terkait dengan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu. Itu Mas, baik. Nah, mungkin langsung saja ke Mas Tito dulu ya. Terima kasih. Dari ini penelusuran kita, sebenarnya yang kita lihat itu adalah disparitas putusan itu terjadi karena memang tidak ada maksudnya rencana strategis dalam pemetaan objek sengketa. Jadi kalau memang objek sengketa itu dipetakan baik oleh Bawaslu, kemudian dengan jajaran yang kuat, itu akan bisa meminimalisir disparitas putusan. Karena kan persoalannya tidak jauh banyak berbeda antara masing-masing objek sengketa yang disengketakan di Bawaslu. Jadi saya lebih cenderung artinya dalam memutuskan ini fungsi Bawaslu RI itu adalah fungsi koordinatif dalam hal walaupun misalnya dia tidak bisa mengkoreksi putusan yang berikutnya, dia lebih mengkoordinasikan dan memetakan objek sengketa. Jadi itu. Kemudian kalau soal potensi terjadi permainan atau kongkung kali kong itu bisa saja terjadi. Siapa yang tidak, hal itu mungkin saja terjadi di di daerah, kemudian itu jauh dari pemberitaan media dan kemudian selain itu orang-orang ini kan sifatnya juga ego dan itu bisa terjadi gitu. Itu yang ingin saya tanggapi. Kemudian juga dari Mas Bayu, apakah Bawaslu standar kemudian batas tempat bisa diperlakukan gitu untuk mengatasi kekurangan. Ya, saya pikir karena tidak adanya pemetaan itu ya memang tidak ada standarnya menurut saya. Tidak ada standar, kemudian lahir itu disparitas putusan itu. Walaupun pedomannya sudah ada, tapi untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan pedoman itu dalam tata acara bersengketa itu tentu juga butuh strategi gitu. Butuh strategi karena ini masanya kan singkat. Ini masanya hanya 12 hari masa bersengketa. Nanti itu akan kita artinya bayangan saya itu ketika ada pemetaan potensi objek sengketa, kemudian ada fakta-fakta dalam proses bersengketa, itu kan bisa di cross check gitu. Dan akhirnya melahirkan sebuah putusan yang objektif. Dan saya melihat itulah yang menjadi potensi kekeliruan dalam putusannya Bawaslu. Ada dua putusan yang saya lihat itu dari putusan Bawaslu itu lebih cenderung melahirkan diskresi dari putusannya itu. Itu pertama soal putusan di Kabupaten Pesisir Selatan dan putusan di Mandailing Natal. Kalau yang di Pesisir Selatan itu soal surat keterangan bebas pajak itu dari pertimbangannya itu Bawaslu mencoba melihat dari tingkat naik. Sudah ada tingkat naik dari calon, kemudian itu yang menjadi dasar bahwa dia harus diterima sebagian putusannya dan ditetapkan menjadi pasangan calon. Kemudian di Mandailing Natal adalah soal surat keterangan ijazah yang
berpenghargaan sama dengan surat keterangan pernyataan ijazah. Nah, itu juga lebih kurang soal diskresi, karena itu persoalan ini keterlambatan untuk memperlengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi saya cenderung melihat dari dua putusan yang bisa kita dapatkan itu lebih putusannya bersifat diskresi. Nah, mungkin itu dulu. Terima kasih. Mungkin yang untuk dari yang saya pikir cukup penting dan menarik itu gimana sih posisi KPU melihat posisinya dalam sengketa administrasi ini yang kurang menguntungkan bagi KPU, dan apakah mungkin KPU akan menyiapkan langkah terkait rencana revisi pilkada kali ini. Sebelum menjawab yang lain, saya ingin merespon dulu jadi yang disampaikan oleh Mas Anton dari Kompas dari sengketa yang sudah berjalan dalam pendaftaran dan penetapan pasangan calon, maka memang ada problem yang sebetulnya itu sebenarnya dari penyelenggara KPU. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sempat melakukan kegiatan evaluasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, khususnya sengketa yang terjadi pasca pendaftaran pasangan calon. Nah, dari hasil pencermatan kami, ada juga yang sumber masalahnya itu dari KPU. Persoalannya adalah karena KPU kabupaten setempat itu tidak cukup memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran pasangan calon. Undang-undang sudah cukup tegas, peraturan KPU juga mengatur hal yang sama, bahwa pendaftaran pasangan calon itu ya berpasangan kepala daerah dan wakil. Nah, ada dokumen misalnya yang hanya menyebutkan kepala daerah saja, tidak ada wakilnya, dan dokumen itu kemudian diterima dan berujung pada sengketa. Kemudian juga ada yang bermaksud baik tetapi tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan KPU itu kan strict. Ada 3 syarat berlaku secara kumulatif, ya. Harus ada SK DPP, kemudian ada SK kepengurusan DPP sampai tingkat kabupaten, kemudian ada surat pencalonan yang ditandatangani oleh pengurus tempat. Ini berlaku kumulatif, satu saja tidak ada, maka tidak bisa diterima pendaftarannya, gitu ya. Nah, kemudian tadi seperti yang diharapkan oleh Mas Fadli, kalau kurang satu ya sudahlah, kasih kesempatan perbaikan, gitu. Mereka kasih kesempatan, sebenarnya peraturan KPU kan tidak membolehkan. Sudah dikasih kesempatan, ternyata kesempatan juga tidak digunakan dan akhirnya PMS. Jadi kesalahannya double, nggak sesuai prosedur, ya kan? Kemudian juga tadi KPU-nya dianggap tidak tepat, gitu ya, tidak patuh begitu pada peraturan KPU. Nah, itu diantaranya contoh dari hasil evaluasi kita. Nah, kemudian juga bagaimana KPU menghadapi sengketa, gitu ya. Ada yang sangat detail, gitu ya, di dalam menggambarkan, mengkonstruksi bagaimana KPU itu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Tapi juga ada teman kami di daerah itu yang mungkin keahliannya itu menyampaikan kronologis itu secara verbal, pandai bicara tetapi tidak pandai menulis. Ada juga yang pandai nulis tapi nggak benar ngomong. Parahnya kalau dua-duanya nggak bisa. Ya kan, ada juga, ya kan. Jadi kalau dilihat di dalam keputusan Panwas itu kan ada permohonan pemohon, kemudian ada bagaimana jawaban KPU. Itu maka saya tuh udah baca, tapi dari itu kan saya juga nggak paham gimana dia bekerja. Nah, ini tentu kemampuan pemeriksa itu kan terbatas, ya, memorinya terbatas. Kalau dia lupa kan yang akan dibuka adalah dokumennya. Nah, ketika baca dokumen juga nggak jelas juga, waduh, punya indikasi, gitu ya, bahwa penyelenggara itu kurang mampu, gitu, menjelaskan secara tertulis, gitu, apa dan bagaimana bekerja sampai pada terjadinya sebuah keputusan. Nah, tentu
menjadi catatan berharga, dan kemudian kami meminta untuk diperbaiki untuk sengketa penetapan pasangan calon terkait dengan tadi bagaimana kemampuan KPU untuk melaksanakan tugas wewenang dan juga kemampuan untuk menghadapi sengketa pemilihan. Nah, pertanyaan yang kedua, ini KPU bagaimana ini posisinya sudah jelas ya kan? Posisinya tidak cukup, tidak juga memberikan keadilan dari konstruksi hukum yang sekarang. Selesai pilkada serentak 2019, kami akan melakukan evaluasi, dan hasil evaluasi itu yang berikutnya akan kami sampaikan kepada DPR. Itu dengan harapan ada perbaikan begitu yang memberikan keadilan tidak hanya kepada bakal calon, tidak hanya kepada peserta pemilihan, tetapi juga kepada penyelenggara. Soal bagaimana konsep yang akan datang, nah itu perlu didiskusikan dalam dalam konsep penyelesaian administrasi pemilu. Apakah dengan banding administrasi pemilu atau dengan penyelesaian administrasi dan penyelesaian gugatan. Ini diskusinya perlu diagendakan waktu khusus untuk mendiskusikan bagaimana meredesain keadilan pemilihan kepala daerah dan kepala daerah yang akan datang. Saya rasa itu yang perlu saya respon. Tadi pertanyaan Pak Dedi sudah dijawab lagi. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena saya ada tugas sidang di lantai 5. Ada kota Surabaya ya, di KPU dan Panwasnya diadukan melanggar pada itu. Saya sebagai visi KPU, saya punya tugas untuk wajib hadir. Terima kasih. Terima kasih, Wida. Mungkin Mas, mungkin nanti saja bisa di luar forum. Mungkin untuk yang sesi ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Adi dan Mas Haikal dan juga Bu Ida atas pemaparannya, dan dari teman-teman wartawan mungkin nanti kalau ada yang mau sesi khusus dengan pembicara bisa langsung saja. Dan dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.